Contohnya mereka beli Edson Alvarez dan juga Mohamed Kudus, tapi aku nggak mau lah menaruh ekspektasi tinggi sama West Ham ini. Apalah artinya si Kudus ini masuk kalau Lord Maguire nggak jadi masuk ke West Ham? Nggak usah berharap kalian berprestasi di Eropa lagi. Bakalan susah itu. Tapi kalau dia masuk ke West Ham, biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang prediksiku untuk Premier League 2023-2024. Udah lama kali aku gak bikin video ya Wak Geng, gak rindu kalian sama aku. Sorry lah ya Wak Geng, sebelum lebih aku gak bikin video. Cemana lah, aku baru nikah kemarin ya kan, ngetes biawak lah kerjaku. Celap sana celup sini sampai lupa aku ada biawak di kandang yang gak diurus-urus. Sayang, sini dulu, minta maaf dulu kamu sama orang ini. Maaf ya biawak-biawak semuanya. Oke. Biarpun Liga udah mulai jalan, gak afdol lah rasanya kalau nggak dimulai dengan prediksi juara Liga Inggris menurutku. Tapi sebelum kita bahas, aku mau ngasih tau dulu sama kalian kalau ini cuma prediksi. Bisa benar, bisa juga salah. Karena aku bukan peramal. Kalau peramal yang ramal, kemungkinan besar kejadian ini terjadi. Kuramal Liverpool gak masuk zona Liga Champions musim ini. Kalau itu gak perlu diramal pun udah pasti kejadian itu mbak. Jangan kayak gitu konol. Liverpool musim ini berbeda sama Liverpool musim lalu. Musim ini Liverpool belanja pemain berbakat yang udah matang, yaitu macam McAllister dan Dominic Szoboszlai. Susah kali pun namanya disebut. Bukannya jago-jago kali dia. Nggak mungkin nggak jago lah nol, karena Liverpool belinya bukan dengan harga murah. 70 juta euro tuh Wak Geng, udah pasti garansi jago lah. 70 juta euro udah pasti garansi jago. Ini apa kabar ya Wak Geng? Oke, langsung aja kita bahas dari yang promosi ke Liga Inggris musim ini. Setelah 3 klub terdegradasi dari Premier League yaitu Leeds United, Leicester City dan Southampton, Sheffield United, Burnley dan juga Luton Town yang berhasil promosi ke Premier League. Nah, kalau menurutku dari ketiga klub ini yang bakalan degradasi adalah Sheffield United dan Luton Town. Kalau Sheffield udah tahu lah kita gitu-gitu aja ya kan ini perubahannya, naik ke Premier League turun lagi. Naik ke Premier League turun lagi, gitu-gitu aja udah kayak ayunan anak TK. Satu lagi Luton Town. Luton Town ini terakhir kali main di kasta tertinggi Liga Inggris tahun 1991-1992. Masih Division 1 lah namanya, belum Premier League. Udah lama kali lah fans Luton Town saat itu kalau dicek sekarang udah berubah lah, aku rasa jadi opung-opung. Yang dulunya ganas di tribun nonton sambil tawur-tawuran, sekarang udah duduk manis aja nonton TV di depan TV karena udah kena asam urat. Udah ampun kali lo orang itu kalau ke stadion. Soalnya untuk ke stadion Luton Town ini jalannya lewat gang kecil perumahan. Ke stadion pun lewat jalan gang-gang kecil. Itu ke stadion atau mau ke rumah si Lingkar. Itu juga alasanku kenapa Luton Town ini prediksi bakalan degradasi musim ini. Karena Luton Town belum siap secara keseluruhan untuk berkompetisi di Premier League. Dari stadion aja udah gak memadai, apalagi dari komposisi pemain. Masuk kategori turut memprihatinkan lah ya kan. Jadi menurutku Luton Town akan ada di posisi 20 dan Sheffield akan ada di posisi 19. Posisi 18 menurutku akan diisi sama Bournemouth. Musim lalu Bournemouth berhasil lolos dari zona degradasi, tapi kayaknya berat untuk orang ini bakalan lolos di musim ini karena nggak ada perubahan besar yang mereka lakukan. Burnley kuprediksi bakalan selamat, karena sekarang Burnley dilatih sama Vincent Kompany yang membawa kembali Burnley ke Premier League dengan 19 kali laga tak terkalahkan. Cuma nggak selamat ya kan, pelatihnya aja Vincent Kompany dikenal keras. Sempat nggak serius pemain Burnley, mau lah kena sundul sama kepalanya si Vincent Kompany. Jadi ku prediksi si Burnley ini bakalan berada di peringkat 15. Oke, kita lanjut lagi. Musim ini bakalan berat bagi Everton. Everton udah banyak kali terlibat dalam pertempuran di zona degradasi dalam beberapa musim terakhir dan itu mungkin terjadi lagi. Kayak mana lah pula, pemainnya pun itu aja. Yang dibeli pun cuma Danjuma sama tuan muda yang udah gak lagi muda yaitu Ashley Young. Aduh ini pula yang dibeli. Tukang bengkel dekat rumahku pun males nampung anak ini. Udahlah pemain yang dibeli cukup-cukup makan, Everton juga dilatih sama Sindis, pelatih yang bawa Burnley degradasi musim 2022. Jadi kalau Everton kesulitan di musim ini atau bahkan degradasi, jangan kaget. Tapi walaupun gitu, Everton kuprediksi musim ini masih bertahan di Premier League. Musim ini aja ya, nggak tahu kalau musim depan. Jadi di peringkat 17 Everton. Next di peringkat 16 kurasa bakalan diisi sama Wolverhampton. Wolverhampton musim ini akan kesulitan lantaran pemain yang diandalkannya hengkang dari Wolves musim ini yaitu Raul Jimenez dan Ruben Neves. Kayak mana lah pulanya si Neves ini gak pindah, orang gajinya di Wolverhampton pun cuma setara gaji UMR. Selanjutnya di peringkat 14, 13, dan 12 kemungkinan akan diisi sama Nottingham Forest, Crystal Palace, dan Fulham. Gak ada filosofinya spesial dari permainan ketiga tim ini. Tapi walaupun kayak gitu, mereka punya prinsip. Mereka berprinsip kalau juara gak memungkinkan gak apa-apa, asal jangan degradasi. Apalagi Nottingham Forest, dulu ada Lingard peringkat 16 ya kan? Sekarang Lingard udah gak ada. Udah kurang lah beban tim orang ini, makanya bisa naik menurutku ke peringkat 14. Nah, biarpun Lingard yang gak ada, nomornya tetap melekat mewakili peringkat Nottingham ya kan?
Di papan tengah, peringkat 11 dan 10 akan diduduki sama Brentford dan juga West Ham. Sebenarnya mereka berdua ini punya komposisi pemain yang lumayan oke lah. Tapi Brentford sangat disayangkan karena ulah striker andalan mereka Ivan Toney yang gak dikasih izin bermain karena terlibat kasus perjudian. Maju-majuan lah pula ya kau Ivan Toney main judi pula lah kau. Itulah, jadi gak dikasih lah kau main bola ya kan? Makanya pulanya kalau kau menang, bagi-bagi lah sama kawanmu. Gak lah, janganlah kayak gitu dosanya judi itu. Nah udah tau lah kalian ya kan, buruknya dampak judi itu. Si Ivan Toney aja yang banyak duitnya, pusing juga dia kalau kena kasus judi. Jadi berhenti sementara karir main bolanya. Lah kita, udah duit kita gak ada, main judi pula. Bukan karir kita lagi yang berhenti nanti. Malah hidup kita yang berhenti nanti jadinya karena stres. West Ham yang musim lalu menjuarai Liga Conference League kemungkinan akan mengisi posisi 10. Posisi 10? Udah gila kau nol West Ham ini wah. Itulah kalian salah wah geng. Namanya prediksi, selo. Baru gue tahu kalian apa alasannya. Ya alasannya karena gak tahu juga aku mau naruh di nomor berapa posisi West Ham ini. Menurutku kehilangan Declan Rice yang notabene adalah kapten dan juga pemain penting dari West Ham pasti cukup besar lah pengaruhnya sama West Ham. Biarpun duit hasil penjualan Rice ini digunakan dengan cukup baik menurutku sama West Ham, contohnya mereka beli Edson Alvarez dan juga Mohamed Kudus, tapi aku gak mau lah menaruh ekspektasi tinggi sama West Ham ini. Apalah artinya si Kudus ini masuk kalau Lord Maguire gak jadi masuk ke West Ham? Gak usah berharap kalian berprestasi di Eropa lagi. Bakalan susah itu. Tapi kalau dia masuk ke West Ham, jangankan zona Eropa, di luar Eropa pun bisa kalian kuasai. Zona apa contohnya nol? Ya zona degradasi lah. Selanjutnya di posisi 9 diisi sama Aston Villa. Aston Villa menambah pasukan lini depannya dengan mendatangkan Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen. Aston Villa musim lalu cukup memberikan kejutan setelah mulai ditangani sama Unai Emery. Musim lalu mereka sangat mempersulit tim-tim Big Six, bahkan mengalahkan MU, Tottenham, dan Chelsea. Loh, sekarang emang Tottenham sama Chelsea masih Big Six nol? Kukira selama ini udah jadi big bacot nol. Di posisi 8 menurutku adalah Brighton. Brighton 2 musim belakangan ini banyak menjual pemain dengan harga mahal dan berkualitas. Ya meskipun berkualitasnya pas main di Brighton aja tapinya. Bukan apa ya kan, biasanya habis udah pindah ke klub lain jadi melempem. Kalian tengoklah si Cucurella sana. Pindah tim bukan permainannya yang berkembang, malah rambutnya lebih berkembang. Walaupun ditinggal pelatih dan pemain andalannya, Brighton yang musim lalu tetap tampil memukau. Dan musim ini kelihatannya akan tetap bermain seperti filosofi mereka dan berpeluang besar menduduki peringkat 8. Dan aku pun berharap lebih dari situ lah, kalau bisa sampai zona UCL. Biar banyak bahan lawaan kita ya kan. Aduh 0-0 baru sampai sini aja prediksimu kurang sudah berselema. Brighton jumpa sama West Ham aja udah terpongking Brighton ini 3-1. Bos, kita prediksi satu musim penuh ini bos. Bukan cuma satu match saja. Tapi memang pokoknya lah Brighton kemarin itu. Di posisi 7 ku prediksi akan diisi sama mantan Big Six yang tinggal kelas dan mengalami kemunduran yaitu Tottenham Hotspur. Tottenham yang musim lalu tampil mengecewakan dan musim ini mereka kehilangan ujung tombak mereka yaitu Harry Kane akan kesulitan menghadapi musim 2023-2024 ini. Apalagi gaya bermain Tottenham ini monoton kali dan terlalu mengandalkan Son sama Kane dulu. Son kirim ke Kane, kirim lagi ke Son, kirim lagi ke Kane. Loh cuma 2 yang pemain orang itu nol. Adanya 11, tapi memang cuma 2 aja yang bisa main. Dengan kehilangan Kane ini bukan berarti mereka kehilangan kans buat masuk ke zona UCL loh. Soalnya pelatih orang ini pun udah diganti. Dan bisa kalian tengok, lawan MU aja bisa terpongking di board orang MU. Selain itu masih ada satu cara lagi yang memastikan mereka bisa masuk ke zona UCL. Caranya cemana nol? Ya mujizat lah, apa lagi? Selanjutnya di posisi zona Eropa dan UCL akan diisi oleh jeng. Kalau semuanya berurutan jadi nggak seru lah. Udah pasti tahu lah kita siapa juara Liga Inggris musim 2023-2024. Makanya langsung ke lompati aja lah siapa prediksi yang jadi juara Premier League. Yang aku prediksi bakalan juara musim ini adalah Liverpool. Tadi prank. Biawa aku pikir lah beneran. Udahlah di prank Kaisedo, di prank pula lagi sama suara Cino lah kan. Kasian kan fans Liverpool ini ya. Jadi prediksiku yang juara sebenarnya Premier League 2023-2024 adalah Manchester. Udahlah nggak mungkin ya kita itu City. Nah kan apa aku bilang nggak mungkin si Cino ini milih MU. Orang kita aja nggak yakin kita bakalan juara. Aku menjagokan lagi City juara musim ini karena menurutku City masih memiliki kedalaman skuad yang bagus dibandingkan klub lainnya. Walaupun City kehilangan Gundogan dan Mahrez, mereka masih memiliki pemain yang hebat-hebat seperti Erling Haaland, Kevin De Bruyne, dan mereka juga berhasil mendatangkan Kovacic, Joško Gvardiol, dan Jeremy Doku yang menambah kedalaman skuad mereka. Apalagi juga City ini baru aja memenangkan treble winner yang selalu dibanggakan sama tetangganya. Udah pastilah tambah percaya diri orang ini. Udah gak ada lagi alasan tetangga untuk ngebully orang ini soalnya.
Inilah patennya City ini ya kan. Udah juara pun mereka nggak lupa buat nge-upgrade squad mereka juga. Belum di-upgrade aja udah kuat, apalagi terus di-upgrade ya kan. Kalau sempat betul prediksi ini bakal 4 kali berturut-turut City juara ya kan. Katanya liga paling kompetitif, tapi kok itu tuh aja juaranya ya kan. Slogonol, musim ini kami fans MU udah makin pede untuk menggagalkan City kembali juara. Berarti kalian juaranya? Ya enggak, kan tugas kami cuma menggagalkan City juara aja. Pau. Oke, kita tinggal masuk kepada klub yang mengisi zona UCL dan Eropa. Kita bahas dulu yang pertama dari UCL ya kan. Yang udah pasti yang juara tadi yaitu Manchester City, kemudian Manchester United. MU musim ini udah menambah kedalaman skuad mereka dan membuang pemain yang gak sesuai sama plan mereka kayak si Fred dan De Gea. Wih, kiper yang ngebela MU selama 12 tahun dibuang gitu aja. Padahal dalam beberapa tahun pemain terbaik MU ini ya De Gea. Kejam kali si Ten Hag ini ya. Tapi cuman lah Ten Hag pulanya, jangankan De Gea, Ronaldo aja dibuang sama dia. Udah gitu kirain De Gea bakal banyak yang nampung ya kan. Rupanya setelah dibuang Madrid pun lebih milih Apek daripada De Gea. Kalian bayangkan lah, pemain terbaik MU beberapa tahun terakhir pun masih kalah saing sama pemain terpaut Chelsea beberapa tahun terakhir. Selain itu, MU juga mendatangkan pengganti De Gea yaitu Onana dari Inter Milan. Maguire sama McTominay kemarin mau dibuang ke West Ham. Tapi kayaknya masih nyangkut orang ini di pipa pembuangan MU. Jadi belum dikeluarkan. MU juga berhasil mendatangkan striker incaran Ten Hag yaitu Rasmus Højlund yang diharapkan bisa jadi lumbung gol MU musim ini. Tapi itulah sampai sekarang nggak dimainkan juga ya dia. Bukannya jadi lumbung gol malah nambah-nambahin tagihan BPJS MU aja si Biawa ini. Upgrade tipis-tipis kayak gini harusnya bikin MU mau nggak mau harus masuk ke zona UCL musim ini. Ingat, zona UCL aja bukan juara. Jadi posisi MU ini nomor 2 lah ya kan Nol? Hampir. Nomor 3 nya orang ini prediksiku. Nah, yang mengisi slot zona UCL selanjutnya menurutku adalah Arsenal. Arsenal yang musim lalu berpeluang untuk jadi juara, tapi tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga lah, memang kayak gini biasanya melempem pula orang ini di tengah jalan. Di musim ini juga mereka udah menambah ke dalam skuad mereka dengan mendatangkan Declan Rice dari West Ham yang pastinya menambah peluang mereka untuk tampil maksimal musim ini. Arsenal juga aku prediksi akan tetap jadi saingan terberat City untuk jadi juara Premier League musim ini. Paling yang bikin gagal orang ini nanti ya karena ditampungnya orang ini pemain buangan Chelsea macam si Havertz lah. Bukan gak jago dia, bukan. Cuma memang terkutu aja pemain buangan Chelsea ke Arsenal bikin sial. Contohnya macam si Jorginho lah musim lalu. Maka dari itu peringkat 1 Manchester City, peringkat 2 Arsenal, dan peringkat 3 Manchester United. Klub terakhir yang kuprediksi akan masuk zona UCL musim ini adalah Liverpool. Alah, palingan di prank lagi nih, gak usah senang dulu lah. Mak trauma kalian bah. Nah, kalau kali ini nggak prank. Liverpool gue prediksi akan finish di posisi 4 dan akan mendapatkan tiket UCL. Hal ini dikarenakan beberapa pemain Liverpool yang cedera panjang musim lalu udah kembali fit dan bermain seperti Luis Diaz dan Diogo Jota. Belum lagi kalau on fire pula si Nunes musim ini ya kan. Ya biarpun biasanya di awal musim aja ini nih. Nanti tengah-tengah musim sampai akhir melempem juga nyana ini. Musim ini juga Liverpool mendatangkan McAllister dari Brighton dan Dominic Szoboszlai. Kedua pemain tersebut lagi berada dalam performa terbaiknya. Karena itu sangat memungkinkan untuk Liverpool masuk ke zona UCL musim ini. Kalau nggak ada badai cedera dan tentunya si Nunes nggak melawak. Newcastle musim lalu jadi kuda hitam dan berhasil masuk ke zona UCL. Hasil itu diperoleh dari kerja keras dan fighting spirit dari pemainnya mulai dari Nick Pope yang berhasil 14 kali clean sheet dan beberapa pemain depan mereka yaitu Almiron, Wilson dan Isa yang bermain apik. Kuprediksi akan tetap tampil maksimal di musim ini karena Newcastle berhasil mendatangkan gelandang Italia dari AC Milan yaitu Tonali. Alasan terberat untuk Newcastle bisa finish di zona UCL adalah kedalaman skuad. Kedalaman skuad Newcastle saat ini belum cukup kuat untuk tetap bertahan di zona UCL. Jadi main nanti di UCL tengah pekan, masuk akhir pekan di Premier League udah naik betis lah pemainnya ya kan. Yang mau diganti nggak ada pula. Tapi udahlah, dari Newcastle inilah kita belajar ya kan weh. Nggak semua orang kayak itu boros. Ngeborong pemain bintang, ngerusak harga yang nominalnya harga 50 juta jadi 100 juta. 100 juta bisa jadi 250 juta, suka-sukanya aja. Mentang-mentang baik duit pemiliknya ya kan. Ini kalian bandingkan lah sama pemilik klub Newcastle ini, cuma belanja satu pemain aja. Aku curiga ini jangan-jangan bukan irit, tapi pelit. Jadi menurutku nanti Newcastle ada di posisi 6. Yang terakhir yang masuk zona Eropa dan berada di posisi 5 prediksiku adalah Chelsea. Musim lalu adalah musim terburuk Chelsea. Mereka finish di posisi ke-12. Katanya Big Six, tapi kok peringkat 12 ya kan? Crystal Palace aja lebih jago daripada Chelsea ini yang di peringkat 11. Jangan gitulah Nol, Chelsea ini masih termasuk Big Six. Biawak kalian itulah. Mau dari mana lagi Chelsea ini Big Six, cobalah. Big Six Nol. Jadi hasil dari 6 kali 2 kan 12. Chelsea di urutan 12, jadi masih sama aja itu. Biawak iya pula ya.
Tapi kelihatannya musim ini Chelsea akan kembali stabil karena Chelsea berhasil mendatangkan Kunku dari Leipzig dan Nicolas Jackson dari Villarreal. Apalagi Chelsea juga berhasil mendatangkan pelatih baru nih, yaitu si Pochettino. Udah capek kali lihat Chelsea ganti-ganti pelatih ya kan? Bolak-balik ganti pelatih tapi nggak kunjung membaik performanya. Udah habis berapa ratus juta lah orang ini untuk pelatih aja ya kan? Tapi mungkin dengan Pochettino sebagai pelatih ada harapan buat fans Chelsea melihat perubahan Chelsea ke depannya. Emang kira-kira perubahan kayak mana lah menurut kau Nol Chelsea di bawah Pochettino ini? Iya, macam yang kalian tahu lah, Chelsea itu punya DNA Eropa ya kan? Jarang kali dulu orang ini absen dari zona UCL. Kalaupun gak juara, paling gak mereka 4 besar. Jadi kalau kayak gitu adanya Pochettino ini bisa membalikkan Chelsea kayak dulu lagi Nol. Oh, lebih dari itu malah. Dia bikin dia kok rasa nanti kalian sampai terbengong-bengong. Bengong kenapa Nol? Kalian tengoklah bengong kalian nanti. Ini Chelsea apa terpongkengham ya? Rupanya sama nanti macam terpongkengham kalian tengok Chelsea ini. Sama-sama PAOK dibikinnya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kalau kalian gimana prediksi kalian? Aku inilah prediksiku. Nah sekarang kalian letaklah prediksi kalian di kolom komentar biar kita tengok prediksi siapa yang paling PAOK ya kan? Dadah wah geng.